Zaman kemerdekaan, menata negara dengan spirit agama. Setelah Jepang kalah pada Perang Dunia Kedua dan terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia, para tokoh kemerdekaan proklamasi Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, keesokan harinya 18 Agustus 1945, PPKI menetapkan UUD 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara. Walaupun banyak pihak masih ragu terhadap proklamasi, NU menjadi kelompok yang tegas mendukung dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 1. Resolusi Jihad Seruan Berjuang. Belanda dan Sekutu tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Pada 16 September 1945, pasukan Sekutu dan Belanda kembali masuk ke Indonesia. Situasi genting membuat Soekarno sempat diasingkan ke pesantren Cekeru. Soekarno kemudian meminta fatwa kepada Ki Hasyim Asy'ari mengenai hukum berperang untuk membela negara. Beliau menegaskan bahwa pembela negara hukumnya wajib bagi setiap muslim. Fatwa ini dituangkan dalam resolusi jihad pada 22 Oktober 1945 yang menyuruhkan jihad melawan penjajah. Seruan ini membangkitkan semangat Laskar Hizbullah Sabilillah serta para santri. Para kiai dan tokoh NU turut berpimpin jihad langsung di medan perang, termasuk Kiai Wahab Hasbullah yang bahkan membentuk pasukan khusus santri bersenjata ketapel. Pertempuran Surabaya, pasukan jihad menghadang tentara Inggris yang memasuki Surabaya. Setelah Jenderal Mallaby tewas, Inggris mengeluarkan ultimatum untuk menyerah sebelum 10 November 1945. Perjuangan tidak gentar sehingga pecah pertempuran besar yang menegaskan ribuan tentara Inggris. Akhirnya Inggris menarik pasukan pada 20 November 1945. Peran NU di masa revolusi. Meskipun aktivis organisasi sempat vakum saat pendudukan Jepang, setelah kemerdekaan NU segera bangkit. NU mengadakan Muktamar 1946 di Purwokerto dan 1947 di Madiun. Selanjutnya, agresi Belanda II. Belanda terus berupaya kembali menjajah Indonesia, bahkan memanfaatkan pemberontakan PKI untuk melemahkan Republik. Pada 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militer II dengan menyerang dan menduduki Yogyakarta serta menangkap Soekarno-Hatta. Namun pada akhirnya setelah berbagai kekalahan, Belanda terpaksa mengakui kemerdekaan Indonesia pada 1949. Selanjutnya akan diterangkan teman saya. Di tengah kobaran revolusi, pada tanggal 3 November tahun 1945, pemerintah mengeluarkan Maklumat 10 yang berisi membuat partai untuk menuju Indonesia yang demokratis. Nah, selama ini umat Islam itu telah terwadai dalam sebuah organisasi yang bernama Masyumi. Jiwa Baskuo selaku sebagai petinggi Masyumi mengadakan muktamar di Yogyakarta atas izin Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, singkat cerita, setelah muktamar tersebut semuanya telah sepakat, maka pada tanggal 7 November tahun 1945, Masyumi yang awalnya yaitu sebuah organisasi Islam sekarang berubah menjadi partai politik. Nah, dalam kemudian Belanda mengadakan perjanjian Linggarjati dan perjanjian Renville yang isinya itu intinya merugikan Indonesia. Kemudian Masyumi ini menolak perjanjian tersebut. Menghadapi situasi ini, Partai Masyumi mulai terpecah belah. Ada yang mengikuti para kiai dan ada juga yang mengikuti perjanjian tersebut. Setelah ditinggal wafat oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, peran NU dalam Masyumi ini mulai melemah. Tidak lama kemudian SI keluar dari Masyumi, lalu mendirikan partai sendiri yaitu PSII. Tetapi tidak dengan NU. NU tetap bertahan demi menjaga ukhuwah Islamiyah. Sekarang saya akan menjelaskan
tentang bab Kiai Haji Wahab Asbullah menjadi Raisam PBNU. Sebelum menjadi Raisam PBNU, Kiai Haji Wahab Asbullah dihadapkan dengan beberapa rintangan. Yang pertama, meninggalnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari ketika serangan Belanda pertama. Serangan ini terjadi pada tahun 1947 yang membuat Kiai Haji Hasyim Asy'ari langsung meninggal dunia saat itu juga karena terkejut oleh kabar banyak ratusan pasukan Sabilillah yang meninggal dunia dalam serangan tersebut. Setelah serangan berakhir, terjadi pemberontakan PKI Madiun. Pemberontakan ini mendapat dukungan penuh dari Belanda dari segi logistik, senjata maupun dana. Bahkan setelah pemberontakan berakhir, banyak aktivis PKI Madiun yang dilindungi oleh Belanda. Setelah pemberontakan PKI berakhir, terjadi agresi kedua Belanda pada tanggal 19 Desember tahun 1948. Belanda memanfaatkan kekacauan Republik Indonesia akibat pemberontakan PKI. Setelah agresi Belanda berakhir, terjadi lagi pemberontakan oleh Darul Islam atau DI. DI mempunyai tentara yang bernama TII yang merupakan musuh dari Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Setelah situasi sedikit tenang pada tahun 1950, NU langsung mengadakan Muktamar ke-18 di Jakarta. Fokus hal ini adalah untuk menemukan pengganti Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar. Atas beberapa timbangan dari beberapa ulama, Kiai Haji Wahab Asbullah dipaksa untuk menjadi pengganti Kiai Hasyim Asy'ari. Tetapi Kiai Haji Wahab Asbullah juga mengusulkan agar jabatan Rais Akbar diadakan dan menjadi Rais Am, karena Kiai Haji Wahab Asbullah merasa tidak pantas untuk menjabat di jabatan Rais Akbar tersebut. Setelah Kiai Haji Wahab Asbullah menjadi Rais Am PBNU, ada niatan NU untuk keluar dari Masyumi. Hal ini terjadi karena perbedaan orientasi politik dan ideologi yang semakin mendalam. Keputusan resmi belum disahkan dalam muktamar karena proses islah atau perundingan perdamaian. NU menjadi partai politik. Sejak sebelum berdirinya NU, pada tahun 1925, muncullah gerakan Sentral Komite Islam, di mana para ulama bermadzhab selalu menjadi pelopor dalam memimpin gerakan untuk menyatukan umat Islam. Setelah persatuan itu bubar, ulama bermadzhab kembali melapori berdirinya lembaga pemersatu umat Islam, yaitu MIA, Majelis Islam A'la Indonesia, di zaman Belanda. Ketika lembaga itu bubar pada masa penjajah Jepang, lalu NU mendirikan Masyumi. Masyumi itu politik Islam yang bertujuan untuk menyatukan aspirasi umat Islam. Dalam proses pembentukan Masyumi, para tokoh NU menduduki tempat terdepan. Namun, sepeninggal Kiai Haji Hasyim Asy'ari NU sebagai anggota istimewa Masyumi perlahan terpinggir sebab kelompok Barat melakukan perubahan struktur dalam Masyumi. Kekacauan yang disebabkan oleh PKI. Pada tahun 1949, KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat direhabilitasi sebab terjadinya kekacauan tersebut. Pada akhir tahun 1951, PKI telah berani membuat onar dengan menyerbu kantor Kodim, Jakarta Utara. Selain itu, juga melakukan sabotase dengan mengebom pusat pameran pelajar Diponegoro. Dan di pusat perkebunan Sumatera Utara dikobarkan kerusuhan sehingga membuat situasi negara tidak aman. Sementara itu,
posisi NU di dalam Masyumi yang terjepit dan tidak bisa merespon langsung persoalan keamanan negara tersebut. Perlakuan tidak adil terhadap NU. Kiai Haji Abdul Wahab Abdullah memprotes ketidakadilan NU dalam menduduki Masyumi. Kiai Haji Abdul Wahab Abdullah menginginkan perubahan, tetapi tidak ditanggapi. Dengan tidak dianggapi tersebut, SU mengancam kalau tidak ada perubahan struktural dalam Masyumi, NU akan keluar dari politik tersebut. Makin lama, NU semakin tidak sejalan dengan langkah politik Masyumi. Padahal, menurut Kiai Haji Abdul Wahab Abdullah, NU menjadi kekuatan terbesar untuk mengambil suatu keputusan. Tetapi semuanya terhalang oleh manuver Masyumi. Lalu, NU dipropagandakan sebagai kekuatan tradisional dan tidak bisa diserahkan tanggung jawab politik, sehingga melemahkan semangat para kader NU. Dengan adanya propaganda tersebut menyebabkan melemahnya kekuatan NU. Cemahan dan fitnah dari politik Masyumi. NU tidak bisa menjadi politik Masyumi karena pandangan Masyumi terhadap NU tidak memiliki sarjana, politisi handal, ahli ekonomi yang cukup, ahli hukum, dan masih banyak. Bahkan, serangan makin lama makin keras dengan mengatakan jika negara dipimpin NU akan menjadi negara ortodoks, di mana negara tetap pada ajaran Islam dan tidak banyak berubah. Pada tanggal 5-6 April 1952, diselenggarakan musyawarah ulama di Jagalan Jombang, yang di situ dilakukan pemungutan suara. Hasilnya 61 setuju jika NU keluar dari Masyumi dan 9 suara yang menolak dan 7 blanko. Pada pertengahan April 1952, NU menyelenggarakan Muktamar ke-19 di Palembang. Dalam muktamar itu, NU membuat beberapa keputusan penting. Yang pertama, yaitu seorang bulat NU memutuskan untuk keluar dari Masyumi dan mendirikan partai politik sendiri, yaitu Partai Politik Nahdlatul Ulama. Yang kedua, yaitu memilih Kiai Haji Wahid Hasyim sebagai Ketua Umum Partai NU, sementara Kiai Haji Abdul Wahab Abdullah kedudukannya tetap sebagai Rais Am. Yang ketiga, yaitu melakukan perubahan statuta NU dan organisasi sosial keagamaan menjadi partai politik. Dalam pasal 2 Statuta tahun 1952 itu disebutkan bahwa NU berasal agama Islam. Adapun tujuannya yang pertama yaitu menegakkan syariat Islam dengan berlawan salah satu dari 4 mazhab. Yang pertama yaitu Imam Hanafi, yang kedua Imam Maliki, yang ketiga Imam Syafi'i, dan yang keempat yaitu Imam Hambali. Adapun tujuan yang kedua yaitu mengusahakan dilakukannya hukum Islam dalam masyarakat. Walaupun NU sudah berpisah dengan Masyumi, namun sebagai Ketua Umum PBNU saat itu Kiai Haji Wahid Hasyim terus berkomunikasi dengan Masyumi supaya dilakukan perubahan agar NU bisa menyatu kembali dengan Masyumi. Tetapi Masyumi menolak perbaikan, maka NU keluar dan mengusulkan kerjasama dengan bentuk federalisasi. Namun langkah itu dikecam oleh kelompok modernis dalam Masyumi, bahkan menuduh NU sebagai perusak ukhuwah Islamiyah. Dengan tegas, Kiai Haji Wahab menjawab, NU bukan menentang ukhuwah Islamiyah, tetapi yang ditolak keras oleh NU adalah ukhuwah Qusriyah model Masyumi, yaitu ukhuwah antara kusri dengan kudanya, di mana Masyumi menjadi kusri sementara NU yang dijadikan kudanya. NU tidak mau diperlakukan tidak adil seperti itu. NU yang berjuang, tetapi hanya Masyumi yang boleh memegang kekuasaan. Dengan menjadi partai politik sendiri, NU terus melakukan sosialisasi dan mengembangkan partai NU untuk mempersiapkan pemilu demokratis beberapa tahun mendatang. Setelah mendapatkan penjelasan tujuan politik NU yang sempurna, mereka mengerti keadaan dan memperoleh kesadaran. Semuanya dilalui dengan segala risiko sehingga mereka menjadi pendukung partai NU yang militan. Hal itu dibuktikan dalam rapat umum partai yang diselenggarakan di Semarang pada 22 Juni 1955. Pembicara utama dalam rapat tersebut adalah Kiai Haji Abdul Wahab Abdullah. Berkat popularitas dan kesabaran Kiai Wahab Hasbullah, pada rapat tersebut NU mampu memobilisasi massa Nahdliyin sekitar 250.000 jamaah Nahdliyin, jumlah yang sangat besar sehingga lapangan jalanan dan jalanan sangat padat. Secara perlahan, dukungan kepercayaan bangsa Indonesia kepada NU sangat tinggi. Mereka berharap kelompok ini bisa memimpin pemerintah secara benar dan adil.
Baru sekitar setahun menjadi partai politik sendiri, NU sudah memetik hasilnya, yaitu membentuk beberapa kabinet. Selain itu, NU juga mendapat jatah menjadi Menteri Agama. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.